Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan, dengan kuasa manakah kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, sekali lagi Tuhan Yesus datang ke bait Allah di Yerusalem. Lalu datanglah para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua untuk menangkap Yesus dengan cara mencobainya dengan pertanyaan tentang kuasa yang ada pada dirinya. Pertanyaan itu mereka ajukan setelah Yesus mengusir orang-orang yang berjualan dan membersihkan bait Allah. Pertanyaan mereka dapat dipahami sebagai suatu bentuk protes atas tindakan Yesus yang telah mengambil hak para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Perbuatan Yesus yang mengusir para pedagang hewan kurban dan penjual jasa penukaran uang sesungguhnya memperlihatkan kesalahan mereka yang telah memberikan izin usaha. Seharusnya mereka menjaga kesucian bait Allah. Namun mereka mencari keuntungan dari kurban persembahan orang-orang yang datang untuk beribadah di bait Allah. Mereka kemudian mengajukan dua pertanyaan dasar kepada Yesus. Dengan kuasa manakah dan siapakah yang memberi kuasa itu? Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, yang mereka maksud dengan hal-hal itu dalam pertanyaan di atas mengacu pada peristiwa saat Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Penyucian bait Allah itu telah membuat mereka terusik. Oleh karena itu, jelas pertanyaan mereka pasti tidak bersifat netral. Ada hal-hal yang tersembunyi di balik pertanyaan-pertanyaan mereka. Setiap kata dalam pertanyaan mereka sudah disusun dengan tujuan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, bukan sekedar untuk menjebak. Mereka menyangka bahwa diri mereka itu cerdik,
Mereka tidak sadar bahwa Yesus Kristus itu Maha Tahu. Bila pertanyaan di atas dijawab dengan kuasa Allah, mereka akan menuduh Yesus Kristus sebagai penghujat Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita, kehidupan sosial manusia sekarang ini seringkali menjadi rusuh, bahkan terkotak-kotak, karena para tokoh masyarakat yang berhati buruk mengajarkan pandangan dan kepentingannya sendiri yang buruk, dan masyarakat umumnya hanya mengikuti tanpa mengkritisinya lantaran menganggap mereka adalah pemegang kekuasaan. Kebenaran tidak lagi dilihat dari buah-buah yang dihasilkan, melainkan siapa yang berbicara. Ini sebuah penyesatan yang sistematis. Apakah kita juga sebagai orang beriman terkena virus cara pandang yang demikian? Di zaman sekarang ini banyak orang tidak meragukan sumber otoritas Yesus, sebab mereka mengakuinya sebagai Allah yang bertindak dengan penuh kuasa. Itu Markus 1 ayat 22. Namun kita bisa saja menolak untuk melihat keberadaan dan aktivitas Allah dalam situasi tertentu yang tidak ingin kita alami, atau dalam diri orang tertentu yang tidak kita sukai. Allah dapat memaknai mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Sebagai seorang beriman, sikap yang paling tepat adalah bukan menilai sarannya, tetapi pesan kebaikan dan keselamatan yang ditunjukkan bagi kita. Kehidupan kita seharusnya menjadi saksi akan kebenaran firman Allah. Janganlah kita menjadi beban bagi orang lain. Kehidupan kita sehari-hari selayaknya memperlihatkan firman Allah. Yang kita lakukan seharusnya sama dengan apa yang kita katakan. Demikianlah permohonan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, berilah kami keterbukaan dan kerendahan hati untuk mengakui kebenaran dari tindakan semua orang yang menghasilkan buah-buah hidup yang baik. Bimbinglah kami agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.